Belakangan di media sosial rasanya ramai diperbincangkan terkait kayu pohon yang hanyut dengan nomor di saat banjir Sumatera yang akhirnya menuai sorotan dari masyarakat Tribuners dan dugaan adanya perusakan lingkungan berupa pembalakan liar ini tentu saja menjadi penyebab bencana alam dan menguat. Dan hal ini terlihat dari unggahan seorang akun Instagram yang memperlihatkan pria yang menyoroti nomor di batang pohon yang hanyut pada saat bencana. Dan pohon ini sangat besar-besar dengan tulisan nomor berwarna merah. Pria tersebut juga tidak menyangka bahwa pohon besar ini hanyut dan masuk ke rumah warga. Hal ini tentu saja membuat pengunggah video merasa resah karena kayu pohon tersebut ada nomor tertera di batang tersebut dan menimbulkan spekulasi dari masyarakat juga. Video ini sudah tersebar luas di media sosial di mana momen seorang yang diduga tim SAR menemukan gelondongan kayu yang diberi nomor setelah banjir surut di wilayah Sumatera Tribuners dan video ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tata kelola hutan dan dugaan keterkaitannya dengan apa yang terjadi. Nah, tim SAR menarasikan sedang membersihkan pesisir pantai yang dipenuhi batang-batang kayu sisa banjir di mana batang-batang kayu tersebut ternyata memiliki nomor yang tertulis berwarna merah pada setiap potongannya. Nah, melihat tanda-tanda yang begitu presisi ini, kecurigaan pun langsung, apakah kayu ini sebenarnya hasil tebangan yang sudah disiapkan? Dan narasi pun ini juga bergulir cepat di media sosial. Banyak yang menduga kayu tersebut merupakan bagian dari praktik penebangan yang dilakukan secara sengaja, bahkan mungkin berkaitan dengan aktivitas ilegal. Warganet tentu saja bertanya-tanya mengapa kayu yang katanya hanyut dari banjir bisa memiliki nomor rapi seperti barang inventaris. Meskipun sebelumnya Kementerian Kemenhub melalui pejabat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan atau Ditjen Gakumhut sudah menyampaikan penjelasan bahwa kayu gelondong ini, kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari banyak sumber dan tidak selalu berarti efek dari penebangan liar. Penjelasan ini kini kembali dipertanyakan oleh publik. Pernyataan ini seolah-olah kalah oleh fakta visual yang terjadi di video yang sedang hangat diperbincangkan ini. Apalagi video ini memperlihatkan batang kayu yang seragam, rapih, dan semuanya memiliki nomor berwarna merah. Sementara itu, Tribuners, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto, sempat menampilkan potongan video yang memuat gelondongan kayu yang terbawa banjir saat rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Rapat ini, Titi berharap kejadian yang mengiris hati masyarakat Indonesia ini tidak terjadi lagi. Di mana dalam video yang ditampilkan di ruang Komisi 4 DPR ini memperlihatkan truk yang membawa batang pohon dalam jumlah besar dan dinarasikan bahwa pengangkutan tersebut tidak berselang lama dengan bencana di sebelah utara Pulau Sumatera tersebut. Titi langsung menyentil Menteri Perhutanan ini. Dia mengaku mir dan juga sedih. Bahkan Titi Soeharto juga merasa marah. Dia meminta Raja Juli untuk membayangkan kayu sebesar sekitar diameter 1,5 meter ini berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar ini. Dan manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa memotong kayu seperti itu. Dia juga mempertanyakan sebenarnya apa salah dari kayu ini sehingga dia membuat begitu banyak ke manusia namun dipotong begitu saja dan dia juga merasa miris terkait pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Titi juga menilai perusahaan yang melakukan tindakan ini seperti mengejek rakyat Indonesia, Tribuners. Titi mengaku tidak setuju jika Kementerian Kehutanan hanya menunda izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam di Republik Indonesia. Dan Titi juga berharap penebangan hutan merugikan rakyat ini untuk dihentikan. Titi pun menyinggung gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera Tribuners. Dia berharap praktik penebangan hutan yang menyebabkan bencana ini dihentikan. Sementara di Twitter,
Barreskrim Polri menyatakan sudah mulai penyelidikan dugaan praktik pembalakan liar atau logging di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan penyelidikan ini setelah adanya kayu gelondongan yang banyak terbawa arus banjir bandang. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penyelidikan saat ini akan dilakukan untuk menelusuri sumber kayu gelondongan tersebut. Dan sumbernya resmi atau tidak resmi, ada izin atau tidak ada izin. Dan menurut Brigjen Pol Irhamni, belum bisa dipastikan atau belum bisa dipastikan juga dari berapa perusahaan kayu ini berasal, meskipun informasi adanya 8 perusahaan sudah beredar luas. Miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Miris dan saya marah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.